Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kemudahan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita. Terakhir kita membahas surat Al-Buruj, sudah sampai ayat yang ke-4 kalau nggak salah. Kita menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Allah bersumpah demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Wal yaumil ma'ud. Dan Allah bersumpah demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud. Dan yang menyaksikan, begitu juga dan yang disaksikan. Yang disaksikan yaitu yang menyaksikan yaitu Yaumul Jumu'ah, yang disaksikan Yaumul Arafah. Qutila ashabul ukhdud. Celaka, lu'ina, dilaknat, ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Ya, kita kemarin telah menjelaskan, ya, menceritakan tentang kejamnya orang-orang yang membuat parit, ya, orang raja di zaman Bani Israel yang Nabi kisahkan. Bani Israel itu zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kejamnya orang-orang yang membuat parit. Itu ada sang raja yang mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Ya, kalau ingat kisah itu, Pak, ya subhanallah. Di zaman sekarang kita nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, dengan ujian orang-orang terdahulu yang mempertahankan, yang menjalankan agamanya. Ya, kita masih ingat bagaimana mereka disiksa, diuji dengan digergaji dari kepala sampai bawah, terbelah menjadi dua. Orang-orang yang beriman saat itu, yang jika mereka tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, tidak mau menyembah sang raja, maka mereka dilempar ke dalam parit, lubang besar yang berisi api, ya, seperti lautan api. Bayangkan, ibu-ibu, seorang bayi dilempar. Makanya heran sekali kalau di zaman sekarang orang mengharapkan selamat dari siksanya Allah, orang mengharapkan masuk surga, kemudian mereka
tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah. Mereka asik dengan dosa dan maksiatnya. Mereka tidak peduli dengan panggilan Allah. Ya subhanallah, kita lihat Pak, ujian orang-orang yang beriman di zaman dahulu. Digergaji Pak sampai terbelah menjadi dua. Mereka dilempar ke parit, dimasukkan ke dalam lubang yang penuh dengan api. Luar biasa. Qutila ashabul ukhdud, celaka orang-orang yang membuat parit. Annari dzatil waqud, ya, api yang dinyalakan ya dengan kayu. Idhum 'alaiha qumud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Idhum 'alaiha qumud, ya, ketika mereka ya duduk-duduk di atasnya. Ay haula 'ala janibil ukhdudi 'ala al-qarasi. Jadi orang-orang yang membuat parit itu kan mereka duduk di sekitar, di samping parit, di atas kursi. Mereka menyaksikan, ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina, dan mereka terhadap orang-orang yang beriman, mereka ya menyiksa seperti itu, mereka pun menyaksikan. Mereka duduk di samping parit, duduk di atas kursi, menyaksikan orang-orang yang beriman sedang dilempar ke dalam parit. Subhanallah. Ya, billahi min ta'dzibihim bil ilqa'i fin nari illam yarji'u an imanihim. Ya, mereka berbuat seperti itu, ya, di sini menjelaskan orang-orang yang beriman disiksa, dilempar ke dalam api jika mereka tidak kembali dari keimanannya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman. Kenapa? Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena orang-orang itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena keimanan mereka, Pak. Ya, karena keimanan mereka kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Iya. Sampai sekarang pun masih ada orang yang merasakan seperti itu, Pak. Kita pernah dengar berita, ya, di beberapa negara itu orang-orang beriman mereka disiksa, Pak. Mereka disiksa, mereka diusir, mereka ditindas. Kenapa? Karena keimanan, Pak. Padahal orang-orang yang beriman tidak berbuat apa-apa, tidak menyakiti, tidak berbuat kerusakan. Nah, itulah yang terjadi terhadap orang Islam yang tinggal di negara yang penduduknya tuh mayoritas orang-orang kafir. Ya, kita ngelihat di berita ya Pak ya, di Cina. Muslim apa tuh namanya? Ya, Muslim Uighur. Salah apa mereka, Pak? Salah apa ya kan? Oh, mereka diusir, disiksa, ditindas, dibikin susah ibadahnya. Apa? Mereka salah apa? Mereka nggak berbuat keonaran. Mereka tidak menyakiti orang. Kenapa disiksa? Kenapa ditindas? Karena keimanan. Orang-orang di Myanmar itu, Muslim apa itu namanya? Ya, subhanallah, ya kan sampai mereka mengungsi ke Indonesia loh, ke Aceh. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Karena keimanan. Itu luar biasa. Makanya Indonesia itu luar biasa. Nikmat yang besar, Pak. Ya, kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemudahan untuk ibadah, untuk ngaji seperti ini, tapi disia-siakan. Mereka yang tinggal di sana boro-boro bisa seperti ini, Pak ya. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang disiksa karena beriman kepada Allah ya, terutama di yang negara-negara yang
orang Islamnya itu sedikit, pasti mereka itu tertindas. Ibadah itu susah. Baik. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman karena keimanan mereka kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, Allah lah yang memiliki, ya, yang merajai langit-langit dan bumi, dan ya, Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Ya, Allah menyaksikan, ya. Ma angkarul kufara 'alal mu'minina illa imani. Allah menyaksikan apa yang diperbuat orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir menyiksa orang-orang beriman karena orang-orang beriman itu, ya, tidak mau mengikuti ajakan mereka, ya, tidak mau keluar dari keimanan mereka. Allah menyaksikan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian orang-orang yang menyiksa tadi mereka tidak bertobat kepada Allah, falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Maka bagi mereka, ya, siksa neraka jahanam, dan bagi mereka siksa, ya, api yang membakar. Masya Allah, Pak. Allah sebutkan di sini, Pak, masih memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir yang berbuat jahat luar biasa. Kata Allah, innal ladzina fatalul mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat, menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Di sini menunjukkan, Pak, ya Allah ya Rabbi, Allah itu masih memberikan kesempatan kepada mereka. Jika mereka bertaubat, mereka itu akan diampuni, Pak. Ya, Allah masih memberikan kesempatan. Jika mereka tidak bertobat, kata Allah, bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab yang membakar. Ya, Allah berikan kesempatan, loh, Pak, ya. Makanya orang dosanya kayak gimana, jangan berputus asa, Pak, ya. Orang dosanya luar biasa, tetap Allah itu maha penerima taubat. Bayangkan orang yang menyiksa puluhan ribu manusia dimasukkan ke dalam parit, Allah masih berikan kesempatan, loh, jika mereka bertaubat. Apalagi dosa yang di bawah itu, ya, maka, ya, pintu taubat Allah itu terbuka lebar. Kemudian kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Allah ulang-ulang ayat seperti ini, Pak, untuk memotivasi kita, Pak. Kata Allah, orang-orang yang beriman, kemudian beramal saleh, bagi mereka, loh, Pak, Allah siapkan untuk siapa saja yang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itulah kemenangan yang besar. Inilah kemenangan yang sebenarnya. Orang-orang yang disiksa seperti tadi, Pak, yang digergaji, yang dilemparkan ke dalam parit,
Di dunia mereka kalah. Di dunia mereka kalah, ya kan, mati. Kalah sama raja, sama orang-orang yang membuat parit. Tapi di akhirat mereka meraih kemenangan yang besar. Yaitu apa? Masuk surganya Allah yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Selama-lamanya, Pak, di surga. Udah di surga tuh udah gak ada sholat lagi, gak ada ngaji kayak gini lagi, udah gak ada, udah nikmat-nikmat aja udah, ya. Tapi perjuangannya luar biasa, ya. Subuh-subuh ngantuknya luar biasa, masya Allah. Tetap harus berwudu, jalan ke masjid, luar biasa. Itulah, Pak, jalan ke surga. Duduk seperti ini, ya kan? Ini, Pak, jalan termudah masuk surga itu, kata Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi sahih itu, Pak. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, untuk datang ke pengajian seperti ini, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Jalan termudah masuk surga itu datang ke pengajian, Pak. Ya, masya Allah, ya. Kalau ngikutin hawa nafsu, inginnya nongkrong, ya enggak, Pak? Inginnya duduk, ngobrol, ngopi, apalagi, ya. Tapi bapak-bapak sabar, masya Allah, sabar, duduk, ya kan, mendengarkan. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Inna baqsha rabbika lasyadid, kata Allah, sesungguhnya siksa Rabbmu, siksanya Allah itu benar-benar sangat keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id, sesungguhnya dia, yaitu Allah, yubdi'u wa yu'id, yang menciptakan, dan Allah juga yang bisa mengembalikan, membangkitkan manusia untuk dibangkitkan kembali. Ya, tidak ada yang susah bagi Allah, Pak, ya. Tidak ada yang susah bagi Allah. Innahu huwa yubdi, sesungguhnya dialah yang yubdi al-khalq, menciptakan, wa yu'id, dan yang mengembalikan. Fala ya'jizuhu ma, tidak ada yang menghalangi apa yang Allah kehendaki. Allah pengen apa, tidak ada yang bisa menghalangi. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha wadud, kasih sayang, maha mencintai. Allah itu maha pengampun, Pak, ya. Wa huwal ghafur, Allah itu maha pengampun. Orang dosanya seperti apa, kalau dia memohon ampun kepada Allah, kalau dia beristighfar, kalau dia bertobat, ingat Allah maha pengampun. Wa huwal ghafurul wadud, kemudian Allah itu maha mencintai. Bukan hanya diampuni, Pak, dicintai. Orang kalau berbuat dosa-dosanya seperti apa, dia bertobat, Allah ampuni, tidak cukup diampuni, tapi kata Allah, Pak, dicintai Allah. Subhanallah, Allah cinta kepada orang-orang yang kembali, yang bertobat, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa huwal ghafur di sini disebutkan oleh Al-Imam Jalal Al-Mahadi mudzambina al-mu'min. Jadi orang-orang yang berbuat, orang mukmin yang banyak dosanya diampuni, al-wadud, al-mutawaddidu ila awliyaihi bil karamah. Allah mencintai kepada wali-walinya, ya, dengan karamah. Allah mencintai wali. Dzul arsyil majid, milik Allah lah apa? Arsy yang mulia. Dzul arsyil majid. Ya, sebagian riwayat bacanya Dzul arsyil majid.
Kalau Dzul Arsyil Majid, ya Allah yang memiliki arsy, Allahnya yang maha mulia. Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki arsy, arsy-nya yang mulia, aja sama saja. Tidak ada masalah. Ya, arsy Allah, makhluk Allah yang paling besar itu arsy, Pak. Arsy, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Disebutkan dalam hadis, dunia, bumi, dan langit-langit itu dibandingkan dengan kursi Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu dibandingkan dengan langit dan bumi itu, kata Nabi SAW, bagaikan cincin dilempar ke padang pasir. Kursinya Allah itu padang pasir, langit-langit yang 7 lapis dan bumi itu bagaikan cincinnya. Dan kemudian kursinya Allah dibandingkan arsy-nya itu bagaikan cincin dilempar ke padang pasir juga. Kursinya Allah itu cincinnya, arsy-nya itu padang pasirnya. Subhanallah. Arsy, makhluk Allah yang paling besar. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniya. Arsy Allah itu dipikul oleh malaikat yang 8. Arsy Allah itu disebutkan oleh Nabi, itu juga di dalam Al-Aqaf, arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Perhatikan Pak, kata Nabi dalam hadis, malaikatnya itu Pak, gedenya, besarnya, antara daun telinga dengan pundaknya itu sepanjang 700 perjalanan. Dari daun telinga sampai pundaknya itu jauhnya 700 tahun perjalanan. Bagaimana besarnya malaikat Allah? Bagaimana arsy-nya? Dan arsy itu dipikul oleh 8 malaikat yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Iya. Allah berkehendak melakukan apa yang Allah kehendaki. La ya'jizu, tidak ada yang bisa menghalangi Allah berbuat apapun, ya kan? Iya. Kalau kata Allah kun fayakun, ya. Kalau kata Allah jadi, ya maka jadi, ya. Fa'alun lima, Allah melakukan, ya, apa saja yang Allah kehendaki. Hal ataka haditsul junud. Apakah belum datang kepadamu, ya, datang kepadamu wahai Muhammad, hadis junud, ya, cerita tentang orang-orang yang junud, tentara-tentara, ya, orang-orang yang menentang Fir'aun wa Samud, ya, orang-orangnya, tentara-tentaranya Fir'aun dan kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh, ya, cerita yang Nabi Soleh Pak, yang apa? Yang batu Pak, batu besar. Kemudian keluar dari belakang batu itu apa? Ontak, ya. Yang orang kaum Samud itu mereka berjanji, kalau kamu bisa apa berdoa kepada Tuhanmu mengeluarkan batu, mengeluarkan sapi dengan, iya, dengan yang dia sebutkan, itu sapinya hamil, sapinya besar dan seterusnya. Kalau kamu bisa, kita akan beriman kepada Allah. Nabi Soleh berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Keluar dari belakang batu apa? Onta, maksudnya onta besar, onta yang hamil. Kemudian kaum Samud beriman tidak, enggak, ya, bohong mereka, ya, makanya Allah siksa mereka. Kemudian balil ladzina kafaru fi takdzib, ya, bahkan orang-orang, ya, mereka kafir, ya, mendustakan dengan apa yang dibawa oleh para nabi, ya, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu min waraihim
muhitah. Ya, demi Allah ya. Dan Allah itu Pak, siksanya ya mengelilingi mereka. Allah itu mengancam mereka ya. Mereka santai-santai seperti itu. Ingat ya, Allah memiliki azab yang besar yang siap menyiksa mereka jika mereka terus berbuat seperti itu. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan mereka terhadap Al-Quran yang mulia mereka juga mendustakannya. Fi lauhim mahfuz. Al-Quran yang mulia ya, yang terdapat di lauh mahfuz. Itu ya tafsir dari surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan ya, hidayah, istiqomah. Ya, kita beriman kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, kita menjauhi segala dosa dan maksiat, terutama dosa syirik dan dosa-dosa semuanya. Ya, kita istiqomah di atasnya hingga Allah wafatkan kita, hingga Allah ya wafatkan kita di atas iman dan di atas tauhid. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.